Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ipin, Hadir. Vira, Hadir. Aufa, Hadir. hadir semua ya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, kalian semangat sekali pada siang hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua bisa memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, Ibu mau tanya, kemarin minggu lalu kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, saluran ataupun organ pencernaan itu apa saja? Ada yang tahu? Ayo, apa? Usus. Ya, benar Mbak Pipit, usus. Mbak Vira apa? Iya, benar sekali. Mbak Alfa? Kerongkongan. Ya, benar sekali. Jadi organ-organ ataupun salurannya itu dimulai dari mulut ya. Mulut, kemudian turun ke kerongkongan, kemudian turun ke lambung, kemudian usus dan anus, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa? Kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak berarti apa? Kita mempelajari apa? Kita bergerak, kemudian kita meloncat-loncat. Berarti ada organ yang mendukung, ada suatu hal yang mendukung. Apa itu? Yaitu tulang dan otot. Kemudian untuk pergerakan biar kita lentur itu apa? Sendi. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari macam-macam tulang, bagaimana itu bentuk-bentuk tulang, kemudian bagaimana ciri-cirinya serta macam-macamnya. Kita mulai ya. Nah, jadi sistem gerak pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada apa anak-anak? Ada yang aktif dan pasif. Nah, yang pasif itu apa? Yang pasif itu rangka atau tulang. Nah, kenapa kok dikatakan pasif? Kalau tulang itu kan kita kan hanya diam, yang menggerakkan ini adalah otot. Jadi otot dikatakan aktif, seperti itu. Kita lanjut. Nah, fungsi untuk rangka itu apa saja? Nah, fungsinya itu membentuk tubuh. Nah, untuk tulang kita ini disusun itu untuk apa? Agar tubuh kita tegak dan mempunyai bentuk. Kalau kita tidak mempunyai tulang, otomatis kita nanti ada bentuknya aneh, tidak beraturan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk perlekatan otot. Nah, jadi rangka atau tulang ini nantinya akan ada tempat-tempatnya itu untuk melekatnya otot. Kemudian yang selanjutnya untuk apa? Untuk penyokong tubuh. Jadi kita untuk berdiri bisa kuat adalah ada penyangganya yaitu tulang. Kemudian tempat pembentukan sel darah. Jadi nanti sel darah itu dibentuk pada tulang. Nah, bagian mana? Bagian tulang ke belakang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk fungsi imunologis, sistem imun. Kemudian yang selanjutnya untuk penyimpan kalsium. Yang selanjutnya, pengelompokan rangka manusia. Nah, rangka manusia ini dibedakan menjadi dua, rangka aksial dan rangka apendikuler. Nah, kita lanjut. Nah, rangka aksial itu yang mana? Nah, itu adalah ada tengkorak, tulang dada, tulang belakang, dan tulang rusuk. Kita ulangi ya. Tulang aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sudah hafal? Ya, kita lanjut. Tulang tengkorak. Nah, itu apa saja? Ada yang bagian kepala dan ada yang bagian muka. Bagian kepala apa saja? Ada tulang ubun-ubun, ada tulang kepala belakang, ada tulang baji dan tulang pelipis. Untuk bagian muka nanti ada tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, tulang dahi, dan tulang pipi. Ayo, bingung apa enggak? Kita ulangi ya. Bagian kepala itu ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, dan tulang pelipis. Untuk bagian muka nanti ada rahang atas, rahang bawah, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, dan tulang dahi. Nah, lanjut. Ini untuk memperjelas, Ibu tampilkan gambar. Ini adalah tulang tengkorak. Nah, bisa dilihat
lihat untuk bagian sini frontal, jadi depan. Nah, frontal ini depan, jadi ini tulang dahi bagian frontal. Kemudian ini petal, kemudian bagian samping ini temporal. Untuk yang belakang ini occipital. Yang bagian sini, jadi sini ya, rahang atas. Ini bagian bawah, rahang bawah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini bisa diperhatikan, ini adalah gambar tulang belakang. Nah, jadi bagian atas ini adalah tulang leher. Kemudian bagian bawahnya itu tulang punggung. Kalau tulang leher ada 7 ruas, kalau tulang punggung ada 12 ruas. Untuk yang bagian bawahnya ada tulang pinggang, ada 5 ruas. Untuk yang tulang kelangkang sama dengan tulang pinggang, jumlahnya 5 ruas. Kemudian yang terakhir ada tulang ekor, ada 4 ruas. Nah, jadi tulang ekor ini penting. Jadi nanti kalau misal ada orang yang kecelakaan, kemudian tulang ekornya patah atau apa, jadi nantinya dia akan lumpuh, tidak bisa duduk karena tulang ekor ini adalah penyokong, seperti itu. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah tulang dada. Nah, bisa dilihat gambarnya. Untuk yang bagian atas ini adalah clavicular notch. Kemudian bagian sini samping manubrium. Kemudian bagian sini adalah body. Jadi nama lainnya adalah tajuk pedang. Kenapa kok dikatakan tajuk pedang? Karena bentuknya seperti pedang. Kemudian untuk yang bagian bawah ini runcing, namanya sigmoid process. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini ada tulang yang sejati, palsu, dan melayang. Kalau tulang sejati ini, yang rusuk sejati ini bagian atas ada 7 ruas, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang seperti ini. Kemudian selanjutnya tulang rusuk palsu ini ada 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang yang bagian sini, ya ini melayang. Nah, ini bagian sini. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah tulang atau rangka apendikuler. Ada yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu apa saja? Anggota bagian atas itu adalah lengan atau humerus. Kemudian ada tulang pengumpil atau radius. Iya, benar, radius. Kita kalau untuk mengingat biar gampang itu polpil, jempol pengumpil. Seperti itu. Kalau yang bagian sini ada tulang hasta atau ulna. Kemudian ada tulang pergelangan tangan atau metakarpal, dan ada jari-jari atau falanges. Kita lanjut. Nah, bisa diperhatikan ini adalah tulang-tulang jari, falanges. Kita lanjut. Nah, untuk gerak bawah ini ada paha. Paha itu femur. Tulang tempurung namanya patella. Kemudian ada tulang kering atau tibia. Kemudian ada tulang apa? Tis, fibula. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Kalau tadi pada tangan adalah metakarpal, kalau pada kaki metatarsal. Kalau telapak kaki tadi metatarsal. Kemudian jari-jarinya sama-sama dengan tangan, falanges. Kita lanjut. Bentuk tulang, kita amati bentuk tulang kita. Pada jari-jari dengan lengan beda kan panjangnya. Kalau jari-jari pendek, kalau bagian tangan sini panjang. Nah, bagian panjang ini namanya tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya apa sih? Tulang pipa ini contohnya pada lengan, pada kaki, seperti itu. Kalau yang pendek ini contohnya pergelangan tangan, pada tulang jari-jari, seperti itu. Kemudian tulang hidung ini pendek. Kemudian ada yang pipih. Pipih itu apa? Pipih contohnya tulang dahi. Terus kemudian tulang beka, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat. Ini tulang pipa. Tulang pipa ini dia bentuknya panjang, silindris. Kemudian bagian ujung ini ada epifisal. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah tulang pendek. Tulang pendek jadi ini. Contohnya pada tulang telapak tangan, tulang jari-jari. Jadi dia bentuknya itu pendek. Beda dengan tulang pipa. Kita lanjut. Tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya seperti lempengan. Jadi dia ini pipih. Kemudian fungsinya ini dia melindungi tubuh, bagian-bagian tubuh. Ditemukannya pada apa? Tulang kepala. Tadi kan ibu bilang kalau tulang pipih contohnya pada dahi. Nah, seperti ini. Dia ini pipih bentuknya.
kita lanjut, tidak beraturan. Tidak beraturan itu seperti apa? Jadi sini bentuknya. Contohnya ada pada tulang belakang, vertebrae, jadi belakang. Nah, jadi berhubungan ditemukannya ini pada tulang rahang atas dan tulang belakang. Nah, jenis-jenis tulang, ini ada tulang rawa dan tulang keras. Tulang rawa itu apa sih contohnya? Nah, ini telinga, ini tulang rawan. Kemudian ini hidung, ini juga tulang rawan. Nah, kemudian kalau untuk tulang keras apa saja? Kelompok-kelompoknya, ini ada misalnya osteosit dan matriks. Nanti kalau untuk tulang rawan, ini jenisnya ada hyalin, fibrosa, dan elastis. Kita lanjut. Nah, ini adalah proses pembentukan tulang. Bisa dilihat contohnya pada bayi. Pada bulan kedua nanti pada kandungan, jaringan embrionalnya ini nanti membentuk rangka. Nah, setelah membentuk rangka nanti, kartilago akan dirusak oleh kondroblast. Setelah dirusak dengan kondroblast, sel-sel pembentuk tulang rawannya ini nanti terbentuklah rongga dan terisi oleh osteoblast. Kemudian osteoblast akan membentuk osteosit. Kemudian osteosit akan membentuk lapisan-lapisan dalam sel. Kita lanjut ya. Nah, ini kita akan melanjutkan tentang hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang itu apa? Adalah persendian. Nama lainnya adalah artikulasi. Nah, jadi pada persendian atau artikulasi ini dibedakan. Ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Apa? Tadi ulangi. Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, sinartrosis atau sendi mati. Nah, jadi pada sinartrosis atau sendi mati, jadi pergerakannya itu tidak ada. Contohnya pada tulang atlas kepala. Jadi tulang tengkorak ini adalah sendi mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa dilihat, ini contohnya dari sinartrosis atau sendi mati. Contohnya adalah pada tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini nanti terjadi gerakan, tapi gerakannya ini sedikit atau terbatas. Contohnya ini hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang. Misal kalau kita bangun tidur kemudian kita bergerak seperti ini. Nah, ini adalah namanya gerakan atau persendian dari amfiartrosis. Kemudian selanjutnya diartrosis atau sendi gerak. Nah, kalau kita bergerak misalnya kita seperti ini, kemudian tangan kita mengangkat seperti ini adalah gerakan dari diartrosis. Jadi gerakannya itu bebas, jadi tidak terbatas gitu. Nah, macam-macamnya apa saja? Ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi engsel, kemudian ada sendi putar, seperti itu ya. Nah, gerak-gerakannya karena pada persendian itu macam-macam, makanya ada ekstensi, ada abduksi, depresi, dan supinasi maupun inversi. Nah, jadi pada gerakan ini nantinya berkebalikan. Kalau ekstensi dia nanti akan meluruskan. Jadi gerakan lurus seperti ini adalah ekstensi. Kalau dia menekuk namanya fleksi atau flexor. Kemudian biasanya ada abduksi. Abduksi ini menjauh. Jadi gerakan dia menjauh dari sumbu tubuh. Ini sumbu tubuh dia menjauh. Nah, ini. Kemudian kalau abduksi dia mendekat seperti ini, dia mendekat. Abduksi mendekat. Kemudian selanjutnya depresi ini dia menurun. Contohnya apa? Gerakan pada tulang kepala seperti ini. Ini namanya depresi. Kalau elevasi dia ke atas seperti ini. Kemudian supinasi dia ini menengadah, tangannya seperti ini. Kalau pronasi dia menelungkup seperti itu. Nah, ayo kita praktek yuk biar semangat dan kita paham. Ayo berdiri yuk. Kita mempraktekkan tentang gerakan pada sendi. Bisa di sini, Mbak Pipit, Mbak Vira, berjejer yuk. Sini, nah di sini, bisa di sini geser. Kita mempraktekkan tentang ekstensi. Dia meluruskan seperti ini. Ekstensi, dia lurus. Kemudian kalau fleksi, dia menekuk seperti ini. Fleksi. Ayo, gimana Mbak Vira? Ekstensi lurus, fleksi menekuk. Kemudian apa lagi? Kemudian ada abduksi. Abduksi dia menjauh. Menjauh. Abduksi. Mendekat. Abduksi.
Ayo, bagaimana? Abduksi apa? Menjauh. Ya, benar, Mbak Pipit. Menjauh. Abduksi menjauh. Adduksi mendekat. Kalau supinasi bagaimana? Supinasi menengadah. Kalau pronasi dia menelungkup. Depresi bagaimana? Kalau depresi dia menurun gerakannya, jadi seperti ini. Dia ini menurun. Nah, benar, menurun. Kalau elevasi ke atas ini. Ya, benar. Coba Mbak Pipit, apa gerakan yang bisa? Contohnya? Adduksi. Ya, bagaimana adduksi? Jauh. Ya, benar. Kemudian Mbak Aufa, bisanya apa? Adduksi. Apa? Mendekat. Iya, benar. Mungkin Mbak Vina bisa depresi. Depresi bagaimana? Gerakan parahnya menurun ya, seperti ini. Ya, benar. Silakan duduk. Ibu ulangi ya. Kalau untuk gerakan ekstensi dia ini melurus seperti ini. Kalau fleksi jadi dia menekuk. Kemudian untuk yang abduksi dia menjauh. Kalau adduksi dia mendekat. Kemudian depresi, nanti gerakan kepalanya ini dia menurun seperti ini. Nanti untuk gerakan elevasi dia seperti ini. Kalau supinasi dia menengadah, kalau pronasi dia menelungkup. Kita lanjut ya. Nah, gerakan atau tadi ada terdapat gangguan. Gangguannya apa saja? Nah, pada tulang nanti terdapat fraktura. Contohnya apa itu? Fraktura itu patah tulang. Kalau kalian ada saudara atau tangga patah tulang, nah ini nama penyakitnya adalah fraktura. Kemudian gangguan persendian, ada dislokasi sendi atau terkilir, ada ankilosis, sendinya nggak bisa gerak jadi kaku gitu. Kemudian gangguan lainnya ada mikrosepalus, kemudian ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Untuk gambarnya kita lihat ya. Nah, ini ada fraktura terbuka, jadi ini patah, tulangnya ini patahnya ke terbuka, kemudian ini tertutup. Kalau terbuka jadi dia seperti ini, nanti kalau dia tertutup nanti dia seperti ini ke dalam. Kita lanjut. Nah, lordosis, ayo, bagaimana ini? Untuk yang gambar lordosis ini bagaimana bentuk tulangnya? Ada yang tahu? Mbak Pipit, bagaimana lordosis? Iya, dia melengkung ke depan ya. Melengkung ke depan, jadi tulangnya ini melengkung ke depan. Kemudian skoliosis, jadi skoliosis ini dia melengkung ke samping ya, bentuknya ini seperti ini tulangnya. Ini tulangnya, karena mungkin keseringan duduknya tidak benar, makanya bisa seperti ini. Kemudian kifosis dia membungkuk, jadi bagian sini dia ini membungkuk. Kita lanjut. Nah, ini adalah rakitis. Rakitis ini adalah kakinya membentuk O. Oh iya, tadi sampai kelupaan macam-macam sendi. Sendi tadi ada peluru, pelana, esel, dan luncur, dan juga sendi putar. Ibu contohkan ya. Sendi pelana ini terdapat pada ibu tulang jari dan telapak tangan. Nah, jadi gerakannya adalah dua arah. Seperti ini bisa, dan seperti ini bisa. Jadi dua arah, depan dan samping. Kemudian untuk sendi peluru ini segala arah, contohnya gelang bahu dan humerus, jadi ini ke segala arah bisa digerakkan gini. Kemudian sendi engsel ini dua arah, contohnya pada siku dan lutut, jadi gerakannya seperti kayak membuka pintu, jadi dia seperti ini, dua arah. Kemudian ada sendi putar ini ada tulang atlas belakang dan tulang leher, jadi gini gerakannya. Nah, ayo, bisa mempraktekkan? Ibu contohin, ayo, Mbak Pipit bisa? Ya, silakan Mbak Pipit, ayo, sini yuk, Ibu contohkan yuk. Kita belajar tentang sendi. Sendi pelana, tangannya seperti ini. Gerakan seperti ini. Nah, ini namanya sendi pelana. Kemudian kita belajar tentang sendi peluru. Gerakannya ini. Ini kita gerakan seperti ini. Nah, gerakannya ke segala arah. Kemudian sendi putar. Jadi sendi putar antara tulang leher dan tulang atlas kepala. Seperti ini. Paham Mbak Pipit? Kemudian sendi engsel pada siku. Jadi dia seperti membuka pintu, dua arah ya. Makasih Mbak Pipit, duduk silahkan. Nah, itu adalah materinya.
Sekarang kita melakukan kuis ya. Mengerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Nanti dikumpulkan dan Ibu bahas lagi ya. Silahkan. Baca benar-benar biar nanti nilainya bagus. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Belum? Oh, sudah. Nah, tadi sudah mengerjakan semua ya. Kita klarifikasi. Ayo Mbak Pipit baca nomor 1. Pernyataan di atas yang berhubungan dengan fungsi tulang adalah Apa jawabannya apa? B. Nomor 1, 3, dan 4. Iya benar. Nah, jadi penyampaian benar tentang fungsi tulang ini jawaban yang B. Nomor 1 ini benar ya, gerak pasif. Kemudian yang nomor 3, tempat melekatnya otot, benar. Kemudian nomor 4, memberikan bentuk tubuh, ya benar sekali. Ini termasuk dari fungsi serta ciri-ciri dari tulang. Ayo Mbak Fira lanjut nomor 2. Saluran nafas dan lakuna secara berurutan ditunjukkan oleh huruf Apa? C. Iya benar, huruf C dan B. Ibu gambarkan terlebih dahulu ya. Oke. Ibu gambarkan ya. Nah, ini adalah gambar dari apa? Tulang. Nah, bagian-bagiannya apa? Ibu terangkan ya. Bagian A ini, lapisan bundarnya ini adalah lamela. Untuk yang bagian ini, yang bagian tengahnya ini adalah lakuna. Kemudian saluran Havertz itu di mana? Saluran Havertz ini ada bagian tengah. Ini adalah saluran Havertz. Kenapa ini dikatakan saluran Havertz? Saluran Havertz ini penting karena dia menyimpan pembuluh darah dan berbagai saraf. Kemudian bagian D ini adalah kanalikuli. Yuk lanjut Mbak Alfa. Nomor 3. Pernyataan di atas yang berhubungan dengan tulang rawan adalah Jawabannya apa? Iya benar sekali. Jawabannya B. Nomor poin 1, 4, dan 5. Nah, jadi tulang rawan itu ciri-cirinya tersusun atas kondrosit dan kondroblas. Kemudian dia bersifat lentur dan elastis, serta matrisnya mengandung kadar kolagen yang tinggi. Yuk lanjut, kembali ke Mbak Pipit, nomor 4. urutan proses osifikasi yang benar adalah Apa jawabannya? B. Iya benar sekali. Jadi osifikasi ini adalah proses pengerasan tulang rawan menjadi tulang keras. Ya, jadi osifikasi ini dia diawali dengan bagian tulang atau yang dikenal dengan pusat osifikasi primer. Kemudian pusat osifikasi ini nanti akan membentuk rongga. Setelah rongga ini nanti terisi oleh pembuluh darah, dia nanti akan menjadi keras, kemudian meluas ke seluruh bagian pertumbuhan. Nah, kemudianlah tulang rawan ini menjadi keras. Yuk lanjut Mbak Fira. Pasangan yang tepat antara jenis sendi dengan arah gerakannya adalah Apa jawabannya? C. C. Iya benar. Hubungannya ini untuk yang sendi ensel satu arah, sendi pelana dua arah, sendi peluru memutar, sendi putar ini dapat segala arah geraknya. Kemudian dari sendi geser dia menggeser. Nah, Ibu review terlebih dahulu ya.
Nah, jadi pada sistem gerak pada manusia ini dibedakan menjadi dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau yang aktif itu dia otot, kalau yang pasif itu tulang. Kemudian bentuk-bentuknya itu apa saja? Ada pipa atau panjang, ada pendek dan tidak beraturan. Contohnya yang panjang itu pada lengan atas, tulang kaki, tulang kering. Kalau yang pendek contohnya apa? Pada tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari. Kemudian untuk perbedaannya atau klasifikasinya ada tulang rangka aksial dan apendikuler. Kemudian ada gerak atas, contohnya ada lengan atas atau humerus. Kemudian ada pengupil, ada tulang hasta, ada tulang pergelangan tengah, ada jari-jari. Kemudian bagian bawah itu apa saja? Ada tulang paha atau femur, ada tulang tempurung lutut atau patella. Kemudian ada tulang tibia dan tulang fibula. Kemudian ada tulang pergelangan kaki atau metatarsal. Kemudian ada apa saja? Antara hubungan antara tulang dengan ini tulang lainnya atau namanya adalah artikulasi atau persendian. Nah, sendi-sendi ada yang macam-macam, ada sinatrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Kalau sinatrosis ini ada sendi mati, ya ini tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya tulang tengkorak. Kemudian ada amfiartrosis. Amfiartrosis ini dia gerakannya terbatas. Kalau diartrosis gerakannya bebas, contohnya ada sendi pelana, sendi peluru, sendi geser, sendi putar. Nah, untuk kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan pada tulang itu apa saja? Untuk gangguannya lebih dahulu ada patah tulang, contohnya fraktura. Dia ini ketika kecelakaan seperti itu. Kemudian atau penyakit lainnya seperti rakitis, jadi kakinya itu membentuk O. Kemudian ada lordosis, ada skoliosis, ada kifosis. Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa buka LKS halaman 250 sampai 255 ya. Soal pilihan ganda dan isai nanti minggu depan ibu koreksi dan ibu masukkan nilai. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.